fotonya kelebaran nih, kurang panjang, kurang lebar. Panjangnya udah cukup tapi kurang lebar aja. Kamu zoom out aja supaya dia lebih lebar lagi. Oh iya ya Pak, baik Pak. Jadi Git, habis kita siapa lagi ya? Halo, habis kita Ridwan, ayo Ridwan. Mohon maaf Pak untuk share screen saat terkendala karena ini Pak, hari mati lampu Pak di tempat saya Pak. Hah? Oh itu mati lampu? Dari jam 9 Pak, iya. sekarang laptop saya lebih Pak. Iya Pak. Laptopnya nggak hidup? Nggak hidup Pak. Oh mati. Jadi jam 9. Oh ya udah. Mati sekarang Pak. Iya Pak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti tugasnya saya sudah sampai ini Pak. Apa? Oh iya Pak, boleh Pak. Nanti di print nanti kalau udah ini ya, kalau udah hidup lampunya. Oke. Baik Pak. Terus habis itu apa lagi ya? Habis itu Arya. Bentar Pak. Oke. Bikin share screen ya Pak. Oke. Saya baru sampai ini Pak. Kayak gini nih di tengah nih. Iya. Gitu kayak punya apa? Kayak punya Arya nih. Ini pas banget di tengah. Gitu. Ya, ini juga zoom ini juga rumahnya kelihatan kok nggak pecah. Gitu zoom out kita sini. Ini nanti kalau diskalain itu sekitar skala 400 sampai 1000 yang bagus. Gitu. Jadi iya Pak. Terus Arya nanti kalau misalnya pas dibikin peta yang udah ada ininya, yang udah ada informasi tepinya, kan ini informasi tepinya belum, itu si titik-titiknya dihilangin tuh ya, cuma bangunan sama tanahnya aja ya, titik ininya Pak, yang poinnya kecuali kalau kamu bikin data ukurannya ya. Oh iya Pak, siap Pak. Kamu harusnya kalau nilai UTS-nya bagus, progresnya lebih bagus daripada ini loh ya Arya ya. Iya Pak. Oke. Siap Pak. Sip. Makasih Pak. Ya sama-sama Arya. Terus abis Arya Ayu. Ayu. Izin share screen Pak, tapi sedikit melek nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Ini kelihatan gambarnya. Oke, tunggu Pak. Mohon maaf ada suara ini di rumah, ada pembangunan di sebelah rumah maksudnya. Pembangunan. Ini Pak. Sudah sampai. Nah ini juga bagus nih di tengah nih. Ini titiknya numpuk Pak. Titiknya nanti apa iya. Nanti lihat. Udah bagus. Oke. Ini nanti nama bangunannya dibedain warnanya ya. Kalau bisa. Ini bagus loh gambar. Nanti informasi tepinya ukurannya sama-sama yang garis hijau kotak hijau ini bagus. Oh, jadi kan disesuaikan sama warna ini ya Pak? Jadi itu. Informasi tepi itu yang informasi itu. Oh. Di kanan. Oh iya Pak. Ukuran kotak itu sama-sama kotak. Oh. Ya. Nanti kalau udah ada yang ini kelihatan deh. Oke, Ayu, makasih Ayu. Oke Pak. Udah ada georeferensinya.
Habis Ayu siapa? Nama. Habis Ayu, Burhan, Zaki ya. Iya Pak. Izin subscribe Pak. Oke, sip. Baru ini Pak. Nah. Nanti kamu lebih ketengahin lagi tuh, terlalu di bawah. Oh Ya. iya Pak. Terus ini dicek lagi, lihat sama kompasnya, kayaknya rada miring. Kayaknya, tapi nggak tahu. Mungkin juga saya salah sih. Cuma ini gambarnya rada ke bawah. Ya, Oh iya baik Pak. oke. Burhan, sip. Terus habis Makasih, Pak. Cynthia. Ini Cynthia kalau kamu progresnya sama-sama aja yang lain, nilainya bagus kok. Harusnya progresnya lebih bagus daripada yang lain. Oke, ini udah cukup di tengah. Udah kok, udah oke. Ya. Ini di bawah ada tulisan apa nih? Itu di Google ya? Iya Pak, belum bilang. Kalau bisa sih nggak ada tulisannya. Kalau bisa, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Yang penting ini juga oke sih, nggak apa-apa. Oke, Pak. Coba kalau Makasih, bisa, Pak. nggak ada tulisannya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya, nanti si abjad-abjad ini kamu hilangin ya. Cuma ada nama bangunan doang kalau pas di peta. Iya Pak. Ya, oke. Oke Pak. Sip. Habis itu Paras. Baik, Pak. Paras mana Paras? Ada, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Ini saya tapi skalanya belum tahu, Pak. Ini baru bikin format skalanya doang. Untuk Apa? skala garisnya. Kalau di plot nanti kamu kelihatan kok skalanya. Ya. Oke, Pak. Terus tadi dulu, coba lihat gini. Nah ini Faras sesuai ekspektasi nih, ya nggak, UTS-nya bagus, terus kerjaannya juga progresnya udah bagus, udah pas. Nanti kalau yang nilai UTS-nya bagus, progresnya nggak bagus, saya marah-marahin. Ya, bukan saya nggak, saya omel-omelin, bukan saya marah-marahin. Soalnya nggak bisa dikoreksi kalau yang belum progres. Nih Faras, ini udah bagus ya, cuma kayaknya bangunannya kurang ke bawah. Terus informasi tepinya kayaknya terlalu dikit. Saya Iya, juga Pak, saya referensinya, makanya. Belum bikin legendanya juga, Pak. Nggak apa-apa. Jadi nanti, nah itu tuh maksudnya tuh kotak yang di kanan sama dengan kotak yang di kiri tuh si informasi tepinya ukurannya sama. Jadi ini apa namanya? Dilihatnya enak gitu komposisinya. Ya udah, ini udah bagus kok. Progresnya paling maju dibandingin yang lain. Ya, nggak malu-maluin nilai UTS. Thank you ya Faras ya. Ya, Pak. Makasih. Dah. Habis Faras siapa? Oh, habis Faras juga bagus nih nilainya. Fikri apalagi si Fikri, ya nggak? Ke kelas, ya nggak? Hadir, Pak. Nilainya UTS bagus juga. Izin untuk share screen ya, Pak? Fik. Oke, Fik. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, bentar lagi paling. Masih Windows-nya masih Windows Google Meet. Belum masuk ke AutoCAD. Oh, ya, Pak. Saya untuk pengerjaannya itu kemarin nyoba buat data ukuran dulu, Pak. Seperti ini kira-kira, Pak. Coba, nggak apa-apa. Nah, data ukurannya kayak gini, Fik. Bener. Kayak gini nih data ukuran. Jadi nanti buat teman-teman data ukurannya kayak gini ya. Gitu ya. Udah. Data ukuran kayak gini. Terus yang itu, Fik. Sampai sini, Pak. Petanya. Nah, oke, Fik. Coba di zoom, Fik.
Nah ini udah di tengah nih, udah bagus nih di tengah. Terus gambar fotonya juga nggak pecah, jadi udah oke nih Vic. Tinggal ditambahin aja Vic ya. Baik Pak, siap Pak. Oke Vic, makasih Vic. Siap Pak, sama-sama Pak. Habis Fikri siapa ya? Nah, habis Fikri juga nilainya bagus nih. Nih Francisca, awas aja kalau misalnya progresnya belum nyampe kemana-mana. Ayo Siska. Ya, siap Pak. Oke. Masa belum dapat? Baru kayak gini doang. Ya. Iya Pak, kemarin saya masih bingung yang koordinatnya ini Pak. Penentuan koordinatnya. Ya udah, tapi sekarang udah bisa. Jawa. Sis, ini terlalu itu Siska terlalu zoom out, terus kotaknya nggak di tengah-tengah si itunya. Oh. Terlalu ke atas. Oh, siap Pak. Nah, kamu bikin zoom out lagi ya. Sis, progresnya harus bagus ya. Kamu kan nilai UTS-nya bagus. Ya nggak? Iya Pak, kemarin ini agak susah saya ngukurnya Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Banyak ya ukurannya ya. Bingung. Ya udah. Ya, oke. Sis. Lanjut habis kita. Adit, oh ini juga bagus nilainya. Ayo Dit. Saya coba saya screen Pak ya. Oh iya dong. Nanti di komen Pak ya biar apa yang kurang. Oke dong, iya di komen. Bentar Pak. Oke, Dit. Apa udah kelihatan Pak? Nah, oke. Dit. Nah, kayak Adit begini nih. Ini kamu bikinnya pakai apa, Dit? Apanya Pak? Warnanya. AutoCAD. Oh, pakai AutoCAD, oke. Oh, ada aplikasi untuk warnanya yang kayak waktu nih kasih tahu itu. Oh iya. Nah, bikinnya kayak gini, Dit. Jadi udah nih, nah Adit nih bener nih. Jadi kalau misalnya UTS-nya bagus, ya bagusnya ya progresnya sampai ke sini gitu. Jadi apa ya? Jadi kelihatan lah gitu. Nah ini cuma mainin komposisi aja, Dit. Ya. Di situ begini nih. Biar petanya kelihatan enak. Nah, cara nyari komposisi petanya kelihatan enak ya. Jadi artinya gini nih. Kelihatannya bagus. Jadi ini sih kalau kelengkapan sih udah semua udah, ini nilai udah bagus. Cuma kalau misalnya dari bagus banget ke perfect, nah itu komposisinya diperbaiki, fontnya gitu ya. Nggak mungkin lah fontnya kayak font di atas gitu ya, font peta tanah dan bangunan gitu misalnya. Nah kalau kamu pengen lihat contoh-contoh, kamu Google aja ya, contoh. Baik Pak. Ya, gitu loh. Kalau nggak maps, cadastral maps gitu yang ada itunya. Nah nanti kamu bisa lihat tuh, oh kayak gini bikin petanya gitu ya. Misalnya gitu, itu aja. Tapi gini kalau dari itu udah bagus, Dit. Jadi udah lengkap, semuanya udah ada, gitu ya. Terus ya ininya juga skalanya juga udah kan sekitar skala 400, ini juga udah bagus. Jadi kalau misalnya di teknik sih udah bagus. Nah, kayak gini tuh saya senang lihat Adit gini ya, karena progresnya sesuai dengan nilai UTS-nya gitu. Jadi emang bagus gitu aja. Nah, ya udah makasih deh udah nyampe sini. Siapa? Nah, jadi kalau ini dari bagus banget ke perfect ya, misal ibaratnya gini lah. Kalau ke perfect misalnya dari 85 ke 100, nah itu komposisi aja yang diperbaiki. Oke, masalah art aja itu. Ya, gitu deh. Tapi udah lengkap semuanya. Oke, habis Radit siapa? Makasih ya, Dit ya. Udah ngerjain sampai hampir selesai. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Tanya lagi, Pak. Itu kan tadi peta bangunannya. Kalau peta detailnya saya misalkan print screen-nya itu lebih kecil, jadi skalanya beda, itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Kalau yang data ukuran sih nggak perlu pakai skala, nggak apa-apa, Dit.
Yang penting Oh, kelihatan oke, Pak. Siap. ukurannya ada berapa aja. Nggak perlu pakai Siap, skala kalau salah. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas masukannya, Pak. Oke, makasih Dit, sama-sama. Habis ini Fatah nih, kamu ini bertiga ini kerjaannya mesti bagus-bagus nih. Fatah, Hafid, sama Taufik, ya nggak? Karena nilainya bagus-bagus. Ya, siap Pak. Tapi saya belum terlalu jauh kayak si Radit Pak. Nggak apa-apa nih Pak. Alasan. Ayo bro. Maaf. Iya nggak apa. Harusnya kayak Radit tuh. Kamu kan nilainya lebih tinggi dikit dari Radit. Ya, soalnya saya cicil-cicil dulu Pak kemarin tuh. Dikit. Oh iya. Terus segini Pak saya Pak. Oke. Ini gambarnya udah tengah belum Pak? Atau masih kurang? Udah di tengah, tapi kayaknya kurang lebar deh. Kamu kepanjangan. Oh, kurang ke atas sama ke bawah ya Pak? Jadi kamu zoom out lagi supaya dia pas di tengah, terus kotaknya tuh pas gitu. Jadi kalau kayak gini tuh nanti kamu informasi tepinya jadi kekecilan, kependekan gitu. Oh iya. Siap Pak, nanti saya perbaiki. Oke, progresnya udah lumayan lah, udah ada georeference, ya nggak? Ya, masih mending lah. Oke, ya. Kalau Siska tadi banyak, jadi progresnya nggak terlalu kenceng karena yang diukur sama dia tuh banyak. Detail bangunannya kompleks. Habis ini siapa ya? Saya, Pak. Hafid. Oh ya, Hafid juga kamu nilainya bagus. Apa aja kalau progresnya. Insecure saya Pak ngeliat punya Radit. Aman. Ya. Bentar Pak. Kok nggak? Bentar Pak, agak lama. Udah kelihatan belum Pak? Saya udah kelihatan. Ya, ini udah di tengah juga, udah bagus. Ya, masih gini, bangunan. Ya, ini udah di tengah, terus layout juga bagus ya. Nanti ditambahin, jadi saya nggak bisa koreksi masalah layout ya, karena baru nyampe segini. Oke, Ya, Pak. Ya, nanti dikerjain lebih cepat lagi ya, Fit ya. Kan Siap, Pak. Ya. Nah, satu lagi nih yang nilainya bagus masih banyak sih. Coba kita lihat Taufik. Fik, mana Fik? Si Taufik. Ini juga awas nih kalau misalnya. Bentar, Pak. Kemarin sempat ngukur ulang, Pak. Ya, kenapa ngukur ulang? Ada ini kendala gitu. Nggak cocok di AutoCAD-nya. Ya, ngukur ulang. Ya, pengen nyampe mana? Masih dikit sih. Sedikit. Bentar. Nggak bisa ya. Rumit gitu ini. Belum diituin. Ya, kamu juga kompleks sih bangunannya. Kayaknya petanya harus di zoom out lagi, Fik. Oh iya Pak, baik. Ya Fik ya. Tapi ini kompleksitasnya lumayan Ya, tinggi sih. baik, Pak. Ya. Tapi ini perlu di zoom out lagi nih. Iya, banyak banget udah tahu kurang. Terlalu dekat. Jadi si fotonya ya Fik ya. Udah. Oh iya Pak, baik. Oke. Abis Taufik, Iqbal. Oh, coba kita lihat Iqbal. Iqbal, udah nyampe mana Iqbal? Rusidi. Diomelin aja kalau pokoknya belum nyampe kemana. Kedengaran belum? Udah. Ayo share screen. Di mana Di? Kok nggak ada? Halo? Mungkin sinyalnya Rusdi, Pak. Rusdi lagi reconnecting Pak. Oh ya udah, gini aja. Rusidi nanti aja. Abis Rusidi siapa? Gita. Git. Iya, Pak. Tadi ada Gita, ada lagi siapa ya? Kok saya perasaan panggil Gita? Oh, ada 2 Gita ya? Ada Priyanggita, ada Anggita. Oh,
Ya. Panggilannya sama-sama Gita. Ini Gita 2 deh. Kamu panggilannya apa? Masa panggilannya pria? Panggilannya apa? Git. Gita, Pak. Yang satu lagi Gita juga. Anggit, Pak. Oh, yang satu lagi Anggit. Oh ya. Ya, Gita. Sekarang Gita. Salah dong, saya panggil Gita gitu. Yaudah, sekarang Gita. Ayo, Git. Saya baru sampai sini, Pak. Mana? Coba Git. Sudah keluar, Pak. Isi Explorer. Kelihatannya Windows Explorer gitu. Coba buka Kenapa? AutoCAD. Kelihatannya Windows Explorer. Coba buka AutoCAD gitu. Ini udah, Pak. Sobat Panther. Belum, masih Windows Explorer. Saya baru sampai sini, Pak. Sudah keluar, Pak. Udah, oh belum itu Saya ini baru gitu sampai ya. sini, Pak. Belum. Oh, gitu. Pak, ini kalau bangunannya madep ke utara berarti di AutoCAD juga harus ke utara ya, Pak? Enggak, Jo, kamu ini bangunannya pasti nggak ngadep ke utara. Utara tapi rada ke timur, miring dia. Iya, Pak. Pasti yang benar itu Google Earth Pro gitu. Jadi dia pasti bangunannya kalau ngadep ke utara. Ini saya nggak tahu depan rumahnya kemana ya. Cuma dia Ke utara. kalau misalnya ngadep ke jalan itu berarti dia utara ke arah barat, gitu kayaknya. Utara. Pokoknya yang benar tuh jadi yang benar tuh Google Earth Pro aja kalau arah, gitu. Berarti ini, Pak, kalau di AutoCAD gambar saya kan madepnya ke selatan, Pak. Berarti harus diulang ya, Pak? Enggak, kamu harus di-rotate, Di bukan rotate. harus diulang. Iya, Pak. Pasti kalau gambar di AutoCAD tuh arahnya salah. Cobain deh tanya sama Radit. Arahnya salah nggak, Dit? Karena kan koordinat lokal Dit ya. Salah. Nah, yang benar itu arah rumah kamu itu ada di Google Earth Pro, pasti benar arahnya. Nah, kita benerin. Jadi yang pertama yang salah itu udah pasti skalanya salah. Yang kedua adalah arahnya salah gitu. Nah, itu kita benerin tuh pakai scaling sama rotating gitu. Ya, gitu. Iya. Nanti Ya, diajarin sama Radit. Ya, minta ajarin sama Ya, Radit. Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Git, Pak. kamu harus lebih gede daripada ini loh, Git. Nilai UTS kamu kan lumayan. Git. Iya, Pak. Putri, mana Putri? Iya, Put, Pak. udah nyampe Makasih, mana? Pak. Udah nyampe mana, Put? Sepertinya Putri juga terputus baterainya, Pak. Oh, terputus. Ini masih, ini kan masih. Oke, udah tadi Put, yang tadi. Udah Put. AutoCAD-nya coba nggak kelihatan Put. Tadi AutoCAD-nya benar keluarin AutoCAD lagi. Oke, nah ini udah lumayan tengah Put. Udah Put, gini aja Put. Nanti titiknya dihilangin terus kasih informasi tepi ya Put ya. Oke, ya. Terus nanti paling warna bangunan sama warna tanahnya dibedain gitu aja, titiknya dihilangin. Oke, makasih Put. Habis Putri siapa? Habis Putri Agusti Bagus nih, nilainya bagus. Raihan, coba Raihan, aku pengen lihat progresnya sampai mana Raihan. Ya, Pak.
Sudah terlihat belum, Pak? Oke, wow ini juga bagus nih, Raihan. Ya. Tapi kalau data ukurannya saya masih di Word, Pak. Nggak apa-apa. Di Word juga nggak apa-apa kok kalau data ukuran, nggak perlu di AutoCAD nggak apa-apa. Data ukuran tuh nggak perlu, yang penting itu ada list kamu ukurannya ada berapa gitu. Itu aja. Ya. Data ukuran sih mau di mana aja boleh, di Word boleh, di AutoCAD boleh, di mana aja boleh. Nah, ini udah di tengah, bagus nih. Ya, cuman nanti itu koordinat X sama Y-nya dibanyakin tuh. Si itunya, Raihan. Apa, Pak? Angkanya itu kan kamu yang di Y-nya cuma 2. Oh, yang ini, di Pak. Y-nya tuh georeferensi. Ini, Pak. Oh, ya. Terus yang di itunya juga dirapetin dikit lagi tuh si georeferensi yang di X-nya. Oh, iya. Jadi lumayan banyak angkanya tadi kayak yang bagus. Yang warna biru muda tuh siapa tuh tadi tuh cewek tuh? Itu bagus tuh. Siapa tadi ya? Siapa? Yang Ayu, Pak. Ayu, punya Ayu. Itu bagus tuh punya Ayu. Gitu. Ya nanti dilengkapin ya. Lumayan lah ini nilai UTS-nya bagus, progresnya udah lumayan lah. Ya. Gak malu-malu nilai UTS. Nah, thank you ya, Rehan. Gitu loh. Ya, Pak. Sama-sama. Aduh. Terus abis Raihan juga nih, Raihan versi ceweknya nih Raihana. Raihana nih laki apa perempuan nih? Perempuan, Pak. Perempuan kan Raihan. Jangan-jangan bodoh nih ya. Enggak, Pak. Enggak, oh ya dah. Kamu jangan bilang enggak di sini dong, kasihan. Oh. Apa Ayo, sudah Raihana. terlihat, Pak? Saya baru sampai sini, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Belum, bentar lagi kali. Oh, Koneksinya kali. Oke. Raihan ini apa namanya? Fotonya terlalu dekat, nanti kamu di zoom out ya. Minta tolongin sama Raihan zoom outnya segimana. Terus ini nanti ini tuh kan kotak banget nih. Bagusnya kan kalau misalnya ini kan rada persegi panjang tapi rada persegi panjangnya landscape jangan portrait gitu. Ini terlalu kotak. Terus ininya juga nggak di tengah. Terus ya. Kamu nilainya juga bagus ya, progresnya harusnya nggak segini sih Raihan ya. Kalau untuk bagus kamu gitu. Ya. Gitu. Ya, terima Pak. Progresnya lagi. Oke, Raihan. Udah habis ini coba lihat Randa. Ayo Mas Randa mana? Siapa? Bentar, Pak. Ya, Mas. Nah, oke Mas Randa, ini udah bagus nih. Kamu udah pas banget di tengah. Terus ininya juga bagus. Apa namanya? Screenshotnya juga bagus. Kelihatan skalanya nih Pak, lumayan lah bagus. Ini tinggal ditambahin pinggir-pinggirnya aja ya. Apa namanya? Kelengkapan petanya aja ya Mas Randa ya. Oke. Iya, Pak. Oke nih Mas Randa. Ya. Lanjut ke Rian. Izin share screen, Pak. Oke. Ryan nih panggilannya, bukan Rian. Saya masih sama si Pak. Oh iya. Sudah terlihat, Pak. Ini kamu kurang di tengah juga, terus kayaknya ini fotonya ada miring. Coba nanti kalau pas lagi screenshot detail sama kompas lagi kayak miring dikit. Ya, baik Pak. Gitu. Terus itunya nggak di tengah, gitu ya. Zoom outnya juga kurang dikit lah, kurang jauh dikit lagi kayaknya. Itu aja. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Harusnya kamu progresnya lebih gede daripada ini loh, nilai kamu lumayan. Ya. Oh, iya Pak. Udah. Shanita mana Shanita? Net. Bagaimana nih?
Nit gimana Nit? Bentar Pak, tadi sinyal Pak. Oke Nit, nggak apa-apa. Oh iya. Sepertinya jaringannya buruk atau mungkin gitu mungkin Pak. Soalnya tidak Ya tidak udah, disampaikan. habis Dita itu siapa ya? Habis Nita itu Vanessa. Hai Vanessa. Iya Pak. Hmm. Sebentar ya Pak. Oke Vanessa. Masih sampai sini Pak. Soalnya kemarin ukur ulang. Ya udah, Vanessa nanti itu gambarnya itu fotonya zoomnya terlalu kurang jauh tuh. Ya, Iya Pak. ya Vanessa ya. Iya Pak. Nanti ini nggak tahu saya baru tanah atau bangunan atau tanah sama bangunannya gabung, saya nggak tahu nih. Nanti coba dicek lagi aja apa bangunan yang belum diukur atau tanah yang belum diukur. Ya. Iya Pak. Gitu aja. Jadi, gitu aja. Ya, oke Vanessa. Ya. Lanjut Pas ke. sebelumnya. Kasih Pak. Oke. Desmond, ayo. Mana Desmond? Iya Pak. Ya, kamu bagian kamu tuh. Izin share screen ya Pak. Udah kelihatan belum ya Pak? Belum, Leslie. Sudah Pak. Oh iya. Oke Leslie. Iya Pak. Jadi mungkin ini Pak saya salah ngambil screen. Oh iya, nanti screenshotnya dijauhin ya. Iya Pak. Baru sadar pantasan kemarin kok pas diskalain dia nggak pas gitu. Ternyata salah ngambil screen. Progresnya masih jauh loh. Kamu kan nilai UTS-nya bagus ya, progresnya masih jauh loh dibandingin sama yang nilainya hampir sama-sama. Siap, kamu Pak. ya. Nanti bikin lagi ya. Kayak Wirda, mana Wirda? Iya Pak, maaf Pak. Oke. Halo, cek. Wirda. Wirda mana Wirda? Oke Wirda.
Hah? Nggak tahu. Hmm? Hmm. Belum. Oke, Winda, coba kita lihat. Oh, itu benar tuh, udah tuh. Close itu tuh video processingnya. Video processingnya. Nah, coba kamu zoom. Biar aku pengen lihat, nggak kelihatan kejauhan. Oke, ini sebenarnya udah bagus, cuma nanti ya itu angka yang di kanannya itu kayaknya kamu kurang zoom out deh. Itu mungkin kamu skalanya skala 200-an. Kalau kamu zoom out dikit si fotonya nanti akan lebih gede. Terus si teks buat georeferensinya itu kegedean teksnya jadi cuma 6. Bagusnya ada lebih banyak daripada 3 sama 3 gitu, ditambahin nanti buat georeferensinya. Ya beda ya. Nah, tapi progresnya udah bagus kok. Terus yang di kotak yang di kanan sama kotak yang di kiri bagusnya sih sama ukurannya. Ini udah lumayan udah sama ukurannya. Gitu. Cuma nanti ini si teksnya lebih mepet lagi ke ke kotaknya. Ya. Udah udah oke kok progresnya. Thank you. Nah, terus Yofi, kamu udah nyampe mana, Yov? Siap, Pak, siap. Izin share screen, Pak Eka. Oke. Belum sampai seperti teman-teman sih, Pak. Terus gimana memang? Kayak gitu, Pak, Mas Yan, Pak. Oke. Ya, ini tanahnya mana, yang bangunannya mana, Yov? Yang bangunannya belum saya buat, tapi yang ada polyline-nya itu tanahnya, Pak. Sudah, Pak. Oh gitu, ya udah. Ya. Bangunannya yang titik tengah ini sih. Oke. Yov, nanti ini kayaknya juga ini kurang di tengah si objeknya. Terus itunya juga kayaknya masih kurang zoom out dikit lagi karena dia masih pecah dikit tuh. Ya. Oh, kurang zoom out, Pak ya. Ya udah. Ya, siap, Pak. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Nah, kemarin itu saya baru kelar sampai ngukur doang, soalnya habis ngukur itu laptop saya kan kena virus. Nah, baru kelar pas hari Senin kemarin gitu, Pak. Jadi belum sempat masukin ke AutoCAD-nya gitu, Pak. Belum sama sekali gitu, Pak. Oke. Terus yang tadi belum itu siapa? Nita mau? Saya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Oke, nggak masalah. Pak, saya, Pak. Ayo nih, bisa nggak nih? Iya, Pak. Saya ada kendala ini ya, Pak. Saya jadi bingung. Pak, udah keluar belum, Pak, share screen-nya? Udah nih. Nah, ini Pak, picture saya tiba-tiba kayak gini, Pak. Ntar dulu. Oh, ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Itu ini paling ini doang. Itu kenapa ya, Pak? Enggak, karena kamu ini ekstensinya PNG bukan JPG. Kamu ganti deh PNG-nya jadi JPG. Itu bisa. Kalau nggak save as JPG, kamu buka dulu sih fotonya terus save as-nya JPG. Gitu. Dia nggak bisa fotonya ya, Pak. Fotonya. Tapi sekarang udah ganti pakai biasa, Pak. Gimana, Pak? Maksudnya gimana? Oh, tetap aja dia nggak bisa baca JPG, nggak bisa baca PNG, dia biasanya baca JPG. Jadi di save as dulu ini jadi. Aku coba lihat gambar yang tadi deh. Gitu. Gambar. Yang tadi ini di close aja dulu. Nah ini kan dibuka. Dibuka ya, dibuka pakai apa aja? Dibuka pakai preview biasanya mah. Ya, astagfirullah. Nah, dibuka terus kamu save as. Jadi JPG. Gambarnya buka terus di save as jadi JPG. Jadi JPEG. Dah. Jadi JPEG, habis itu baru kamu insert lagi pasti bisa. Save as. Oh, berarti gambarnya saya ganti lagi gitu aja ya, Pak ya? Kamu insert lagi yang ini image attach lagi sama yang ini. Nah, ini di save jadi JPEG. Save-nya. Nggak ada, Pak.
Nah, itu kan ada di bawah tuh JPG. JPEG. Nah, ganti Enggak. tuh. Itu yang bawahnya. Astagfirullah. Itu bawahnya bukan JPG tuh tulisannya. PNG, Pak. Oh. Ntar dulu. Kalau enggak ada ekspor nggak di situ, cancel. Cancel dulu. Itu file. Ini pakai apa sih previewnya? Ini Windows sekarang, Pak. Oh, pakai Windows. Kalau nggak gini, apa namanya, di filenya aja tuh, filenya diganti aja di Explorer, titik belakang PNG-nya diganti JPEG. Itu nanti bisa di itu. Ya. Bisa Oh, baik, Pak. nanti dia Nanti saya sama ditanyain ya. Oke. Terus yang belum lagi siapa? Baik. Yang belum lagi siapa? Saya Kamu siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, siapa dulu? Andi dulu, coba Andi. Andi mana Andi? Kelihatan, Pak? Oh, dia udah kelihatan. Oke. Ya. Oke, nanti kamu tinggal di itu ini dia. Ini juga kayaknya kurang zoom out sama kurang apa? Ini terlalu lebar. Terlalu lebar ya, kurang panjang. Kurang lebar. Jadi dia tuh terlalu gepeng gitu. Ya nggak? Jadi CY-nya kurang panjang. Ya. Nanti di screenshot lagi. Tapi ukurannya sudah di tengah. Oke, Andi, tinggal dilanjutin aja ya. Ya, Pak. Terus abis ini siapa? Yang Saya, Pak, belum, Pak. Oke. Kamu yang bagus nilainya ya, Rushidi. Ayo. Bentar, Pak. Oke. Udah kelihatan belum, Pak? Saya masih ngukur bangunannya sih, Pak. Gini jadinya. Oh, ya. Ini kamu kok kayak bikin denah ya? Coba lihat lagi. Begitu, Pak, jadinya. Hah? Enggak, lihat zoom out. Coba di zoom out lagi. Di zoom out lagi coba, Rushidi. Halo? Rushidi, coba di zoom out. Halo? Iya, Pak. Ini, Pak. Bukan, nggak kelihatan semua gambarnya ini. Ini mah gambar arsitektur, bukan gambar kadastral loh. Kalau kayak gini, ini pakai defaultnya arsitektur karena yang kita pengen kan sebenarnya kan ukuran luasnya doang. Nggak usah ukuran kamarnya, nggak usah. Jadi kita pengen ukuran luasnya doang. Jadi kalau kayak gini lebih ke, nah sebenarnya yang itu ukuran luas bangunan sama luas tanahnya doang. Nah kalau yang kamu ukur itu tuh kayak gambar arsitektur buat denah sementara kita cuma pengen tahu luasnya doang gitu. Harusnya kamu lebih ngerjain. Oh, berarti lebih ngerjain untuk tahu luas tanahnya doang, nggak perlu nggak perlu gambar pintu, gambar dinding itu nggak perlu kayaknya gitu. Ya, nah harusnya kamu yang kalau nilainya bagus gini, progresnya nggak lebih bagus daripada ini sih menurut saya. Ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, nanti jadi dicepetin aja progresnya. Siapa lagi yang belum? Wirda tadi udah belum? Iya. Udah ya. Oke, jadi semuanya udah ya. Untuk yang masih pemadaman bagaimana? Yang mati lampu? Pak. Ya udah, kalau mati lampu ya gimana lagi ya. Nanti kamu di screenshot aja terus masukin ke grup. Baik, Pak. Oke. Sekarang saya mau gini. Saya mau ngasih tahu ya. Gini. Saya sebenarnya bingung kalau kelas ini. Jadi ada yang progresnya bagus, ya, ada juga yang tapi mostly dibandingin sama kelas lain progresnya nggak ada.
Padahal kelas ini kan kelas dapet yang Kamis ya, harusnya progresnya bisa sama kelas yang lain. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Padahal saya ngajar ini juga sama-sama aja menurut saya sih, gitu-gitu aja. Terus kalau misalnya dibandingin, mungkin kalau misalnya tugas-tugas yang mata kuliah yang lain juga menurut saya relatif sama kelas-kelas lain. Nah sekarang saya mau ngasih tahu gini, kalau di sekolah, kalau di kampus, ya nggak, progres nggak bagus gitu ya, progres nggak sampai sesuai dengan ekspektasi atau kerjaan nggak bagus, itu masih bisa dimaafin kalau di kampus. Jadi kalau kamu di kampus, kalau kamu salah, kalau kamu ada alasan apapun, ada listrik mati kek, nggak ke-save kek, atau kamu ngukurnya salah kek, masih bisa dimaafin. Kalau kamu nanti kerja, nggak bisa. Saya mau tanya, kalau di kamu semua nih, ya, dari 38 orang ini, saya pilih satu yang bakal saya promosiin jadi kepala seksi, saya pilih siapa? Yang bagus, Pak. Saya bakal pilih yang nilai UTS-nya bagus, tapi kerjaannya progresnya nggak bagus. Lebih milih mana? Lebih milih yang UTS-nya biasa tapi ada progresnya, atau yang UTS-nya bagus tapi progresnya nggak kemana-mana? Lebih milih progresnya, Pak. Lebih milih progresnya. Peringkat 1 adalah yang UTS-nya bagus, progresnya bagus. Saya bakal milih itu, benar apa nggak? Saya suruh milih nih mana duluan yang bakal promosi. Nah, kalau di kampus kamu masih bisa dimaafin, kayak barusan itu bisa dimaafin. Ada yang misalnya gini, pas kamu disuruh presentasi yang nggak di depan kepala kantor, kamu nggak bisa pakai alasan, Pak, sorry, kerjaannya belum selesai, nggak bisa. Ya nggak bisa juga alasan, Pak, kemarin saya ngukurnya salah, nggak ada alasan. Oke, kalau di kampus nggak apa-apa, tapi kalau di kerjaan kamu nggak bisa. Ya nggak? Kalau di kampus itu ibaratnya gini, kalau kamu salah itu kayak tato permen karet. Kamu suka main tato-tatoan dari permen karet apa nggak? Yang dicap itu yang pakai air. Tahu nggak? Dulu. Kalau ya nggak? Kertasnya itu terus sama kita dijilat-jilat, terus kita tempelin di tangan, terus nanti dibuka ada tato-tatoan kan? Iya. Tahu nggak? Nah. Tahu, Pak. Jadi itu kalau di kampus. Kenapa? Karena kalau salah kita masih bisa hapus. Bener apa nggak? Salah tuh. Ya nggak, gambar ya, jelek tuh gambar ya, kita bisa hapus nggak? Masih bisa, Pak. Masih bisa. Kalau di kerjaan kamu nggak bisa, sekalinya kamu ngawur kerjaannya, itu di mata orang-orang tuh, oh, misalnya gini, yang namanya Radit, ngawur kerjanya ya nggak? Udah mau UTS-nya bagus, kerjanya, habis itu progresnya ngawur. Gitu, nggak bisa dihapus tuh, itu akan kebawa terus sampai di kerja tuh nggak bisa hilang gitu loh. Nanti nih misalnya gini nih, saya ada orang lain yang nanya misalnya ke saya, saya dapat anak buah namanya Radit, bagus apa nggak orangnya? Si Radit mah udah mau UTS-nya 20 ya nggak, ngerjain kerjaannya tadi progresnya nggak kemana-mana gitu loh, nggak bisa hilang. Oke? Beda sama di kampus. Kalau di kampus kamu nggak bagus kayak sekarang, ya nggak, walaupun awalnya bagus, tapi nanti progresnya nggak bagus, akhir-akhirnya kamu masih bisa dimaafin. Cuma kalau di kerja nggak bisa, gitu loh. Makanya saya pengen tahu nih, ya, gimana kamu UTS? Kamu UTS, saya udah terima kasih nih, banyak di antara kamu kelas ini termasuk yang kelas yang nilai bagus, tapi kelas ini juga yang progres PPIMK-nya paling nggak bagus, gitu loh. Nah, kayak gini tuh ngegampangin saya untuk milih, ya nggak? Yang bakalan saya promosi menurut kamu siapa? Radit. Terus saya suruh milih Radit, gampang. Yang lain tuh nggak ada saingan, walaupun ya nggak, nilai UTS-nya Radit paling tinggi nggak? Enggak, ya nggak, nilai UTS-nya Radit tuh tinggi, tapi nggak paling tinggi. Abis itu nomor 2 saya pilih siapa? Saya mendingan milih yang progresnya bagus. Jadi misalnya gini, nilai UTS-nya 60-70, tapi begitu dia tahu bahwa dia sebelumnya jelek, dia bikin tuh kerjaan selanjutnya tuh bagus banget. Saya mendingan milih yang itu daripada yang turun. Ya nggak? Awalnya bagus, habis itu kerjaan setelahnya, ya begini doang, ya nggak? Artinya semangat di awal-awal doang gitu.
ya gitu. Kayak Chelsea depan menang-menangan habis itu nyungsep gitu ya. Enggak. Yang bagus tuh yang konsisten, yang bagus tuh yang ada progresnya gitu loh. Makanya ada satuan yang namanya pertumbuhan gitu loh. Ketika orang itu tumbuh, ketika orang itu menjadi bagus, itu lebih baik daripada orang itu regres, nurun gitu. Nah, jadi buat yang UTS bagus atau buat yang sebelumnya kerjaannya udah bagus, kamu tuh punya kewajiban untuk ningkatin gitu. Karena begitu kamu turun, ya nggak, performance kamu jadi jelek gitu. Ini makanya saya di sini, dosen saya di sini sebagai kakak kamu lah, kamu saya anggap adik-adik saya semua nih. Ya, saya ngasih tahu nih, kalau di kampus kayak gini nggak apa-apa. Oke. Dapat anak buah siapa sekarang yang promosi? Radit. Wah, enak kerja sama dia mah, bagus. Gitu loh. Itu akan nyebar. Tapi sekalinya jelek tuh, misalnya, kamu dapat anak buah siapa? Ah, aku dapat anak buahnya Radit. Ah, si Radit itu mah ngawur, ya nggak? Udah paling juga kamu marah-marahin terus. Gitu. Dan itu nyebar, gitu loh. Dan itu nggak bisa dihapus, kayak tato beneran nggak bisa dihapus. Bisa dihapus, tapi ngapusnya susah. Gitu. Kamu harus kerja lebih hebat lagi sampai ini si Radit kok lumayan ya? Ah, lumayan sekarang kali, entar pasti ngawur lagi. Gitu, orang tuh nggak percaya di awal-awal gitu. Jadi kamu kalau misalnya kamu udah kecap jelek, untuk bikin itu jadi bagus itu lebih susah daripada kamu bagus terus. Mendingan ada progresnya. Mendingan awalnya biasa, di situ bagus. Dan saya kasih tahu lagi, BPPK sekarang, kamu kan nanti kan SD3 kan pengen D4 ya? Ya nggak? Iya, Pak. D3, sekarang ya Fikri ya, gini, D3 itu kamu nggak perlu tes. Jadi nggak dinilai dari tes nanti. Jadi kamu ada tes masuk D4 tuh nggak ada. Kamu dilihatnya dari talent. Talent itu dilihatnya dari apa? Dari kerja. Oke? Kalau kamu progresnya bagus, kerjanya bagus, kamu jadi talent. Ketika jadi talent, nanti antar talent itu baru dipilih. Gitu loh. Jadi, kalau tadi nih, saya suruh milih talent pemimpin, yang saya pilih siapa? Yang ada progresnya dong. Gitu loh. Nah, mumpung kamu masih sekolah, ya nggak? Salah nggak apa-apa. Oke? Ya, biar nanti dikoreksi. Ya, gitu loh. Jadi, kalau misalnya ada yang progresnya nurun, nggak apa-apa, gitu loh. Nanti dikoreksi, ya, nggak apa-apa. Tapi di kerjaan, jangan kayak yang barusan, gitu loh. Ya, saya ada di kelas lain, tuh, namanya Haro, ya nggak, nilai UTS-nya, inilah, nilai UTS-nya nggak begitu bagus lah. Tapi kerjaannya gila, begitu suruh ngerjain project, progresnya bagus, gambarnya yang paling bagus. Kalau saya suruh milih ya, pilihan pertama saya Reddit, pilihan kedua saya dia. Karena apa? Karena nunjukin progres, gitu loh. Ya, nunjukin progres bahwa dia kerja sekeras mungkin dengan kemampuan dia mungkin nggak terlalu bagus di awal, tapi seterusnya ada peningkatan, gitu. Nah itu, gitu. Ya. Jadi menurut saya ini juga bisa jadi pelajaran lah, bisa jadi apa namanya, karena kan kalau pelajaran kan di sini kan nggak cuma selain apa knowledge-nya aja, tapi nanti pelajaran pada saat nanti kamu kerja gitu ya. Jadi saya terima kasih buat teman-teman tadi di sini yang beberapa yang bagus ya, kayak Radit, terus siapa lagi tadi ya, yang saya ingat si Ayu gitu. Kelas ini kalau kelas lain saya lebih relatif lebih banyak yang udah selesai bagus, ada yang pakai ArcGIS, ada yang pakai Corel, ada yang pakai segala macam, progresnya lebih bagus gitu. Padahal kalau kelas ini nilainya lebih bagus-bagus, gitu aja. Nah, jadi di kelas terakhir ini saya tadi cuma mau komen masalah pekerjaan seperti yang tadi, terus juga di kelas ini juga saya mau minta maaf karena ini adalah ngajar di mana kondisinya nggak ideal. Saya ingat waktu pertama kali kamu masuk ya, ketemu sama saya itu pertama kali perkenalan jurusan ya sama Pak Eri. Ya, di situ saya bilang bahwa oh ini jurusan penilaian tahun ini enak, angkatan kamu enak karena kita punya alat-alat baru gitu. Kita bisa praktikum dengan alat-alat baru, kita punya ruang yang banyak, kita bisa praktikum dengan alat-alat baru. Tapi ternyata nggak bisa digunakan karena pandemi. Jadi ya
Itu yang bikin mata kuliah kita nggak ideal gitu. Jadi capaian pembelajarannya diturunkan dari capaian pembelajaran yang seharusnya karena nggak memungkinkan ke kampus. Jadi untuk itu ya saya minta maaf gitu, nggak bisa maksimal. Terus juga di software juga saya nggak bisa maksimal karena saya juga nggak bisa interaksi langsung kamu gitu. Biasanya kan kalau misalnya di offline itu saya biasanya ngajar, terus ada 2 asisten yang bantuin saya ngajarin software. Jadi waktu ngajarin software juga walaupun nggak maksimal, tapi teman-teman masih ada di sini dan teman-teman di kelas lain yang hasil akhirnya maksimal. Jadi menurut saya sih harusnya bukan reason gitu, excuse gitu loh. Karena bagaimanapun ya nggak tadi ya yang namanya Kementerian Keuangan ya nggak, kompetensinya salah satunya adalah orientasi pada hasil. Kamu nggak peduli apapun, pokoknya hasilnya A ya harus A gitu loh. Nggak peduli, Pak saya nggak bisa A karena hujan, saya nggak bisa A karena salah, nggak peduli. Pokoknya orientasinya hasil aja gitu. Nah kalau di kampus nggak begitu. Kalau di kampus masih baik, kampus tuh orientasinya masih proses dan hasil. Gitu. Makanya saya nggak marahin ketika kamu tuh kalau ngukurnya terlalu kompleks ya udah nggak apa. Tapi kalau di kerjaan nggak peduli gitu. Ya nggak ada excuse. Ya nggak ada excuse mati lampu, nggak ada. Gitu. Kalau di kelas masih ada excuse mati lampu. Kalau di kerjaan mati lampu, kenapa kamu nggak charge sebelumnya? Gitu loh. Kenapa kamu tahu udah mau meeting mati lampu, kenapa kamu nggak cari laptop yang bisa ngecas gitu? Nggak ada excuse kalau kerjaan. Itu pelajaran aja. Jadi itulah, kerja jauh lebih jik daripada kuliah. Kuliah boleh salah, kerja nggak boleh. Gitu. Ya. Nah untuk itu juga tadi ya, jadi ya ini kuliahnya nggak ideal karena kondisinya pandemi, kamu juga nggak bisa nggak bisa dapat capaian pembelajaran seperti kakak angkatan yang bisa ngoperasiin alat gitu. Tapi paling nggak kamu udah bisa ngukur gimana cara kalau misalnya kamu diminta untuk berapa sih luas tanah, berapa sih luas bangunannya, kamu bisa tahu gitu. Nah, yang paling sederhana. Walaupun ketelitian pengukurannya nggak bisa hitung karena alat yang digunakan sama tiap orang itu beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena saya nggak mau membebani kamu dengan membeli yang 50 meter, nggak bisa duit lah. Di pandemi ini banyak di antara teman-teman orang tuanya itu kesulitan, terus saya suruh lagi beli-beli kayak gitu kan, memberatkan. Yang memungkinkan aja, yang menggunakan alat yang belinya kurang dari 10.000 dan kalau udah dipakai juga alat itu bisa dipakai lagi buat yang lain. Rafia bisa buat ngikat-ngikat gitu, atau buat apa gitu. Jadi saya pengen sesuatu yang nggak memberatkan lah di kondisi pandemi ini. Gitu. Terus satu lagi juga, ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat teman-teman ya, bahwa ya kuliah ini nggak cuma pelajaran aja, kuliah ini juga belajar untuk kerja, gitu loh. Dan bedanya kuliah ini sama kuliah lain adalah output dari kuliah ini tuh kelihatan, gitu loh. Jadi kalau kamu bisa apa nggak bisa tuh kelihatan dari ujian sama kelihatan dari produk hasil akhir ya, gitu. Beda sama kamu kuliah budaya Nusantara, begitu kamu selesai budaya Nusantara saya tuh nggak bisa nilai itu kamu tuh secara exact kamu beneran bisa berbudaya apa enggak. Begitu juga dengan etika profesi, ada pelajaran kode etik atau kuliahan, kamu tuh udah civil apa enggak kan. Kalau kamu tuh udah beretika apa enggak, kamu tuh udah berbudaya, susah dinilai nggak, abstrak. Nah ilmu ukur tanah tuh harus kelihatan, itu yang bikin progresnya tahu saya. Jadi kalau misalnya kamu udah bisa ngukur, kamu udah bisa bikin peta, selesai apa enggak bikin petanya, gitu aja. Kamu udah bisa transformasi dari peta foto, selesai apa enggak, ngerti apa enggak, bisa enggak gitu. Lebih terukur outputnya gitu loh. Nah itu mata kuliah ini jadi tantangan buat saya. Nah saya juga terima kasih nih ke teman-teman ya, despite dari PPM yang progresnya menurut saya lebih bagus dibanding kelas lain, tapi saya terima kasih ke teman-teman yang UTS-nya bagus-bagus gitu loh. Ya beberapa di antaranya di sini saya sering panggil ya kan, kayak
tadi Radit termasuk yang bagus juga, kayak siapa ya, Faras ya, Siska gitu, terus Rusidi gitu, terus Raihan, terus yang lain gitu ya, kayak Fatah, Hafid, Taufik, Yuda gitu ya, terus ada juga Cynthia gitu ya, Arya, Anggit gitu. Ya, saya terima kasih tuh. Terima kasih kenapa? Karena teman-teman udah belajar gitu ya. Udah belajar, terus udah kerja keras, terus dapetin hasil UTS yang bagus. Nah, juga yang tadi bagus-bagus itu nanti ditingkatkan, ada progresnya ke arah yang lebih tinggi lagi ketika di UAS. Gitu. Di apapun lah pekerjaan itu, kalau kita misalnya awalnya bagus, keduanya mesti lebih bagus lagi. At least paling nggak sama. Gitu. Tapi saya terima kasih teman-teman udah belajar. Jadi hasilnya bagus, dan rata-rata nilai kelas ini juga termasuk yang paling bagus gitu, saya think. Gitu. Nah, untuk PPMK-nya coba ditingkatkan, coba dibuat ya, kamu tanya kelas yang lain itu buatnya seperti apa, yang bagus seperti apa, nah kamu harus lebih bagus daripada itu gitu, terutama yang nilainya bagus-bagus, bisa jadi challenge, apalagi yang nilainya dulu 100 gitu. Kalau misalnya produk akhirnya gitu-gitu aja, nunjukinnya regress bukan progress, itu berarti kalau di awalnya 100 gitu. Kamu harus progress, bukan regress. Gitu. Karena di pekerjaan, ya kamu harus regress, nggak bisa progress, gitu loh. Sama kalau kamu yang suka bola nih, pemain nih, kita beli pemain ya, 75 juta pound misalnya gitu, kayak PP atau kayak siapa yang bagus-bagus tuh, Havertz gitu ya, bagus tuh pemain, ya terus begitu pindah jadi jelek, kan dicela-cela juga ya nggak, regress karena nggak progress. Gitu. Mending beli pemain murah yang asalnya biasa, terus jadi naik jadi bagus gitu loh, progress. Gitu. Nah itu sama di pekerjaan juga gitu, sama dengan kayak pemain bola gitu ya. Sama kayak tadi malam tuh Martial tuh, ya nggak 60 juta pounds dibelikan, MU, mainnya jelek ya nggak, regress, abis itu dicela-cela, tadi dijual aja. Sama, kerjaan tuh kayak gitu. Ya, ketika kamu di awalnya bagus, ya nggak, direkrut 60 juta pounds, 75 juta pounds kayak Pogba gitu, ya harus bagus terus gitu, harus progress, harus bagus terus. Nggak peduli orang gitu loh, karena kamu di awalnya bagus gitu loh. Nah kerjaan kayak gitu, sama gitu. Kalau di kampus nggak apa-apa, gitu. Ya, nah itu life skill, ya life skill. Jadi juga cuma di pelajaran, wah kamu harus meningkatkan, enggak, di life skill di kayak gini pakai contoh, gitu. Lebih kena, gitu. Ya, jadi saya appreciate buat yang UTS nilainya bagus, tapi nanti ini nggak apa-apa karena masih sekolah, kamu masih kuliah, kamu masih boleh salah, tapi saya pengen nanti PPMK-nya nilainya 100, terus yang nilainya 9,75, nggak ada lagi progres yang kayak tadi. Saya pengen output akhir PPMK-nya lebih bagus daripada kelas-kelas lain. Kamu karena kamu harus nunjukin apa? Progresnya, Pak. Progres. Apalagi kalau misalnya kamu asalnya nilainya 50, 60, kalau lebih bagus daripada yang 100, saya mending prefer milih itu jadi kepala seksi, karena progresnya ningkatnya nggak kira-kira gitu. Nah itu di kerjaan tuh kamu carinya kayak gitu ya. Kayak misalnya gini, mendingan pemain yang murah-murah kan, misalnya gini, kayak Mason Mount di Chelsea, itu kan pemain murah tuh. Terus tiba-tiba mainnya bagus banget, kan mendingan yang itu gitu loh. Nunjukin value-nya gitu loh. Pemain yang murah, tiba-tiba mainnya bagus banget gitu. Daripada pemain yang mahal tapi sosok gitu. Ya nggak? Gitu. Nah jadi saya lebih appreciate kalau misalnya dia yang dulu TSC nggak bagus, tiba-tiba wah gila PPMK-nya bagus. Yang penting ada progres. Gitu. Ya, itu yang penting di kerjaan. Gitu. Itu yang nyebabin beberapa orang itu promosinya nggak jauh-jauh. Kenapa nggak jauh-jauh promosinya? Karena kamu kalau jadi pelatih mau ngelepasin orang yang bagus nggak? Kamu nih kantor nanti ya, kepala kantor di Jakarta nih, kamu atau kepala kantor di mana nih, di Jogja, kamu misalnya udah seneng di Jogja, terus tiba-tiba kamu dimutasi, aduh, ini anak bagus nih, ya nggak? Udah di tempat saya aja lah, gitu ya, ya nggak? Tapi kalau kamu jelek, kamu lempar-lempar tuh, udah aku ngomong ini, apaan kerjanya ngawur. Dan nanti yang tadi saya bilang tuh, kamu keterima di 4, kamu masuk kepala seksi, dasarnya talent. Nah, talent itu dilihat dari apa? Dari progres kerjaan. Nggak dari pinter, dari progres. Dari pinter juga sih, tapi ada dari yang lain. Salah satunya dari pekerjaan dan gitu. Oke? Ya. Nah, jadi moral of the story hari ini adalah ya nggak apa-apa setelah di kampus
Oke, nggak apa-apa kamu tadi nggak nunjukin progres, nggak apa-apa. Saya terima kasih buat yang nunjukin progres. Kayak Ayu tuh tadi nunjukin progres, bagus. Gitu. Adit, gitu ya, progres tuh. Yang belum progres, nah nanti di hasil akhir yang dikumpulin sebelum UTS coba nunjukin progres, terutama yang nilainya 100, gitu ya. Siska, terus kayak siapa tadi saya sebutin banyak lah. Gitu. Si siapa lagi tadi? Yuda, gitu ya, Raihan, Rusidi, kayak tulisan so apa saya ini gitu. Oke, ya gitu ya. Nah, Siap, Pak. harus gitu nanti di apapun gitu. Jadi kamu bikin pada saat kerja bikin foto yang banyak, begitu kamu tatonya jelek nggak bisa ngapus bisa dihapus tapi susah ngapusnya. Oke, ya mungkin itu aja dari saya ya di kuliah terakhir ini. Mungkin kalau ada yang mau tanya atau ada yang apa gitu, ayo silakan. Izin Pak. Mohon izin Pak. Ya Fik, gimana Fik? Mungkin saya mewakili teman-teman Pak mengucapkan terima kasih untuk belajarnya selama 100 semester ini, dan terima kasih juga untuk diingatkan tadi masalah progres itu Pak. Jadi pembelajaran kita untuk nanti di pekerjaan. Dan saya mohon maaf mewakili teman-teman barangkali ya yang mungkin progresnya kurang atau ada kesalahan lain di luar pertemuan hari ini. Mohon dimaafkan Pak atas kesalahan kami yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak. Oke, gini, yang namanya mahasiswa, yang namanya siswa, yang namanya sekolah, ya kesalahan itu pasti dimaafkan. Salah itu nggak apa-apa, namanya juga sekolah. Sekolah tempat tes salah, oke? Ketika mahasiswa salah, resikonya cuma apa? Resikonya cuma diomelin dosen, habis itu udah. Tapi kalau salah di pekerjaan, resikonya apa? Bisa di-resign Pak. Resikonya pertama, kalau misalnya berhubungan sama pengadaan, kalau kamu salah, resikonya masuk penjara paling tinggi. Kalau salah tuh kalau pekerjaan, ya nggak? Bisa masuk penjara, kalau nggak apa? Dipecat, penurunan jabatan, macam-macam. Kalau di kampus masih enak, ya nggak? Makanya kamu salah di kampus nggak apa-apa. Belajar supaya nanti pada saat pekerjaan kamu lebih hati-hati, kamu tesnya, kamu segala macam. Karena apa? Karena ya tadi ketika di pekerjaan kita diharapkan meminimalisasi kesalahan. Ya Fikri ya, semuanya ya. Siap. Oke. Ya. Terus Baik Pak. Nah, mungkin setelah ini bisa izin untuk foto bersama nanti Pak, mungkin di akhir. Boleh. Ya, saya berarti nyalain